Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget. Kita bakal coba bedah sebuah penafsiran teologis yang jujur aja cukup unik. Penafsiran ini mencoba menghubungkan satu ayat di Alkitab dengan sebuah peristiwa besar dalam tradisi Islam. Gimana ceritanya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, semuanya berawal dari satu pertanyaan besar ini. Pernah dengar soal Ratu dari Selatan di Alkitab? Sosok ini disebut di Perjanjian Baru, tapi siapa dia sebenarnya? Misterius banget kan? Nah, sumber yang jadi bahan kita kali ini punya jawaban yang mungkin gak pernah terpikirkan sama sekali. Oke, jadi mari kita mulai dari awal. Kita langsung masuk ke jantung teka-tekinya yang ada di Injil Matius pasal 12 ayat 42. Ini dia ayat yang jadi pusat dari seluruh pembahasan kita. Nah, ini dia ayatnya. Coba kita perhatikan ya. Ada beberapa frasa kunci di sini. Pertama, Ratu dari Selatan. Kedua, datang dari ujung bumi. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin penasaran, sosok ini disebut lebih daripada Salomo. 3 petunjuk ini. Ini dia kunci buat kita mecahin teka-teki ini. Disinilah argumen utamanya dimulai. Menurut penulis sumber yang kita bedah, ayat ini tuh bukan cerita sejarah yang lurus-lurus aja, bukan literal. Justru katanya kita harus membacanya sebagai sebuah simbol. Sebuah perumpamaan yang sebenarnya menunjuk ke sesuatu di masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, soal si Ratu dari Selatan ini. Yuk, kita coba bedah lebih dalam lagi. Siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Ratu di sini? Oke, sebelum lanjut, penting banget buat kita ngerti satu konsep kunci ini, perumpamaan. Atau kalau dalam istilah yang dipakai di sumber ini, disebutnya mutasyabihat. Anggap aja ini kayak gaya bahasa kiasan, di mana makna aslinya itu tersembunyi di balik simbol. Mirip teka-teki lah. Nah, menurut penulisnya, Yesus itu sering banget pakai gelar-gelar simbolis. Misalnya di ayat lain ada sebutan pangeran atau penghibur yang katanya merujuk ke nabi yang akan datang. Jadi kata ratu di sini dianggap cuma salah satu dari banyak sebutan itu. Penulisnya juga menekankan, jangan kejebak sama kata ratu yang kesannya feminin. Ini bukan soal jenis kelamin, tapi lebih ke status agung, kepemimpinan spiritual yang tinggi, murni kiasan, bukan deskripsi harfiah. Oke, sekarang bagian serunya nih, memecahkan kode. Kita bakal lihat gimana sih penulis ini ngebongkar setiap frasa di ayat tadi buat nemuin makna tersembunyinya. Pertama dari sisi geografis, logikanya gini, dan ini cukup straightforward. Yesus kan saat itu ada di Palestina. Nah, kalau kita buka peta, daerah yang ada persis di selatannya Palestina itu apa? Jazirah Arab. Dari situlah penulisnya narik kesimpulan, selatan yang dimaksud itu ya Mekah. Terus, poin kunci berikutnya, perbandingannya. Ayat itu kan gak cuma nyebut nama Salomo atau Nabi Sulaiman yang kita tahu terkenal banget sama kebijaksanaannya. Tapi di situ dibilang secara tegas bahwa sosok ini lebih daripada Salomo. Wah, ini klaim yang luar biasa besar kan? Ini nunjukin kalau tokoh yang dimaksud punya level kepentingan yang sangat-sangat tinggi. Nah, di sini penafsirannya jadi makin menarik. Ingat frasa ujung bumi tadi? Menurut penulis, ini bukan lagi soal geografi. Lupakan peta. Justru, ini dianggap kiasan buat sebuah perjalanan. Perjalanan kosmik. Perjalanan yang melampaui bumi, menuju batas-batas alam semesta yang kita tahu. Jadi, coba kita rangkum petunjuknya. Ada sosok dari selatan yang lebih agung dari Nabi Sulaiman dan pernah melakukan perjalanan kosmik ke ujung bumi. Kalau semua potongan puzzle ini kita satuin, pertanyaannya, siapa orangnya? Nah, disinilah penulis akhirnya ngasih jawabannya. Dan jawabannya adalah ini. Menurut kesimpulan penulis, setelah melalui semua analisis simbolis tadi, teka-teki si Ratu dari Selatan ini sebenarnya adalah sebuah nubuat, sebuah ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Biar lebih jelas lagi, ini kutipan langsung dari sumbernya. Penulisnya bilang, Queen atau Ratu di sini ialah Nabi Muhammad. Jadi nggak ada keraguan sama sekali dalam kesimpulan si penulis. Sosok yang disimbolkan sebagai Ratu itu adalah Nabi Muhammad. Oke, terus apa hubungannya sama Mi'raj? Nah, disinilah semua titik-titik tadi mulai nyambung. Buat yang mungkin belum familiar, Mi'raj itu adalah peristiwa perjalanan spiritual malam hari yang sangat penting dalam Islam. Intinya, ini adalah kisah saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah, lalu naik ke langit, melintasi lapisan-lapisan langit. Nah, disinilah kedua konsep tadi ketemu. Penulis ini menghubungkan frasa ujung bumi dari Alkitab dengan tujuan dari perjalanan Mi'raj, yang namanya Sidratul Muntaha. Uniknya lagi, si penulis menafsirkan Sidratul Muntaha ini secara spesifik sebagai planet terluar dari tata surya kita. Ini kayak usaha buat nyambungin nubuat kuno dengan pemahaman kosmologi modern.
Terus mungkin kita bertanya, kenapa sih nubuatnya harus pakai teka-teki begini? Kenapa nggak langsung aja? Nah, penulisnya ngasih beberapa kemungkinan alasan. Pertama, karena ada jeda waktu yang panjang, ratusan tahun, antara zaman Yesus sampai kitabnya ditulis. Jadi bahasa simbolis dipakai biar pesannya tetap terjaga. Kedua, ini udah jadi semacam tradisi kenabian, di mana seorang nabi seringkali memberi isyarat tentang nabi yang akan datang sesudahnya. Dan yang terakhir, ayat ini juga punya fungsi sebagai peringatan buat orang-orang yang mendengar langsung dari Yesus pada waktu itu. Pada akhirnya, seluruh analisis ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang lebih besar. Lepas dari setuju atau enggaknya kita dengan tafsiran ini ya, ini nunjukin betapa kuatnya peran, perumpamaan, dan bahasa simbolis. Bahasa semacam ini bisa jadi jembatan atau bahkan bisa menantang pemahaman kita tentang tradisi keagamaan yang berbeda. Jadi seberapa besar sih peran simbol dalam membentuk keyakinan kita? Sesuatu yang menarik untuk kita renungkan bersama.